Hey geng, kembali lagi di Cinomen. Kali ini Bang Men akan menceritakan film yang berjudul Stellar, A Magical Ride. Film yang menceritakan perjalanan seorang laki-laki dalam mencari temannya yang membawa mobil bosnya, yang mana perjalanan itu akan mengungkap masa lalunya tentang sang ayah. Dan laki-laki itu sadar bahwa dia selama ini cuma salah sangka kepada sang ayah. Sebelum lanjut ke videonya, Bang Men saranin kalian lebih baik menonton filmnya terlebih dahulu, karena video ini mengandung full spoiler. Dan bagi kalian, jangan lupa subscribe, like, dan nyalain loncengnya. 야, 이번 딜리버리 동시에 간다. 너 그렇게 알고 있어? Ini adalah kisah seorang laki-laki yang mempunyai tingkah konyol bernama Yung Bae. Yung Bae merupakan seorang salesman di salah satu perusahaan ternama. Karena tingkahnya yang unik, dia selalu mempunyai cara dalam menagih hutang kepada orang-orang yang tidak melunasi kreditnya. Diperlihatkan suatu hari Yung Bae terbangun dari tidurnya karena ditelepon oleh rekan kerjanya yang bernama Cheolgu. Cheolgu mengatakan bahwa teman dari Yung Bae yang bernama Dong-sik tidak bisa dihubungi setelah membawa mobil terbaik dari perusahaannya. Yung Bae panik dan langsung menemui Cheolgu. Sesampainya di sana, Yung Bae berusaha menelpon Dong-sik, namun tetap tidak ada respon dari temannya. Yung Bae bingung harus bagaimana menjelaskan hal ini kepada bosnya. Sesudah dia berpikir cukup lama, akhirnya Yung Bae memutuskan untuk pergi ke rumah mendiang ayahnya. Dia mengira bahwa di sana mungkin ada sesuatu yang dapat dijual dan mungkin ada sedikit warisan agar dapat membayar mobil perusahaan yang dibawa oleh Dong-sik. Yung Bae mengetahui bahwa ayahnya meninggal saat itu karena sebelumnya adik Yung Bae menelpon kepadanya bahwa ayah mereka tutup usia saat itu. Adik Yung Bae memarahinya sebab Yung Bae hanya memikirkan warisan dari mendiang ayahnya. Yung Bae tidak mendengarkan apa yang dikatakan adiknya sebab Yung Bae kecewa atas perlakuan ayahnya dulu saat Yung Bae masih remaja, yaitu memilih bercerai dengan sang ibu dan meninggalkan mereka karena hal sepele. 이혼을 하자. 제발. Kemudian Yung Bae pun keluar dari rumah itu sebab dia tidak mendapatkan harta warisan dari mendiang ayahnya, melainkan cuma buku tagihan hutang selama ayahnya masih hidup. Setelah itu di depan rumahnya Yung Bae marah karena ketika Yung Bae menelpon Dong-sik, dia tidak memberi keberadaannya setelah membawa mobil perusahaan. Akhirnya Yung Bae melampiaskan kemarahannya dengan menendang sebuah kaleng. Namun tiba-tiba kaleng tersebut membuka kain yang terdapat mobil masa kecilnya dengan sebuah kenangan. Namun ketika Yung Bae ingin pergi, bos dari perusahaan datang untuk meminta mobilnya yang hilang. Yung Bae pun dihajar habis-habisan. Namun beruntungnya nenek Yung Bae melihat mereka. Nenek Yung Bae mengira dia teman dari Yung Bae. Akhirnya sang nenek pun menyuruh mereka masuk ke dalam untuk istirahat. Saat mereka tertidur, Yung Bae memanfaatkan momen ini untuk kabur. Akhirnya Yung Bae berhasil kabur dengan membawa mobil lamanya. Ketika di perjalanan, Yung Bae berinisiatif untuk pergi ke rumah ibu Dong-sik. Yung Bae berpikir akan menemukan Dong-sik di sana. Namun sesampainya di sana, Yung Bae tidak menemukan siapapun kecuali seorang nenek yang merupakan ibu dari Dong-sik. Setelah itu, Yung Bae berpamitan pergi dari sana. Akhirnya Yung Bae meneruskan perjalanannya mencari Dong-sik. Dia akan pergi ke rumah mantan istri dari Dong-sik yang bernama Soo-hyun. Mungkin Soo-hyun tahu keberadaan Dong-sik saat ini. Tetapi ketika Yung Bae menemui Soo-hyun, Soo-hyun mengatakan tidak tahu keberadaan Dong-sik saat ini. Karena Yung Bae tidak mendapatkan informasi apapun dari Soo-hyun, akhirnya Yung Bae kembali ke mobilnya. Ketika Yung Bae hendak masuk ke dalam mobil,
tiba-tiba terdapat bos dan anak buahnya yang berada di samping Yongbae. Yongbae pun dipaksa masuk ke dalam mobil mereka. Namun, mobil Yongbae malah mundur dan menabrak mobil milik si bos. Kemudian, sang bos pun menyuruh Yongbae untuk memindahkan mobilnya. Merasa itu adalah situasi yang tepat untuk kabur, akhirnya Yongbae kabur dan akhirnya terjadilah aksi kejar-kejaran di antara mereka. Namun saat Yongbae mengemudi, ada sebuah mobil yang mengharuskan mobil Yongbae berhenti. Yongbae pun membunyikan klakson mobilnya agar mobil di depannya minggir. Karena tidak terima atas tindakan Yongbae, orang di dalam mobil itu turun dan menggedor-gedor jendela mobilnya. Kemudian anak buah dari bosnya yang berada di belakang juga ikut mengetok pintu jendela mobil Yongbae. Namun beruntungnya anak buah bosnya dan para anggota mobil di depan berkelahi sebab perlakuan anak buah bosnya yang tidak sopan kepada mereka. Yongbae pun menancapkan gas untuk kabur. Saat malam tiba, sebelum Yongbae beristirahat di dalam mobil, dia tiba-tiba teringat masa lalunya saat dia masih kecil bersama ayahnya di dalam mobil tersebut. 아빠가 이 차로 열심히 일해서 아빠 줄게. Di pagi harinya, ketika Yongbae bangun dari tidur, dia merasa lapar. Akhirnya, Yongbae memasak telur yang pernah diberikan oleh ibu Donsik kepadanya. Saat Yongbae memasak telur di atas mesin mobilnya, tiba-tiba Suhyun, mantan istri dari Donsik, menelpon dan memberitahu informasi keberadaan Donsik kepada Yongbae saat itu. Yongbae pun meneruskan perjalanannya mencari Donsik dengan modal map yang ada di mobil tuanya. Ketika Yongbae fokus mengemudi, dia terkejut karena map yang dia pakai menunjukkan ke sebuah jurang. Karena Yongbae berada di tengah-tengah perkebunan, akhirnya Yongbae menyempatkan mencuri jagung untuk persediaan jika dia lapar. Namun sialnya, pemilik kebun itu memergokinya saat dia mencuri. Akhirnya Yongbae memberi tumpangan kepada pemilik kebun sebagai pengganti jagung yang dia ambil. Setelah Yongbae mengantarkan mereka, Yongbae pun meneruskan perjalanan mencari Donsik. Alhasil ketika Yongbae sampai di alamat Donsik yang baru, Yongbae menemukan Donsik yang sedang berdiri di sebelah truk miliknya. Donsik yang tahu bahwa yang membawa mobil tua itu adalah Yongbae, Donsik pun langsung naik ke dalam truknya dan kabur dari Yongbae. Ketika Yongbae mengejar mobil Donsik, tiba-tiba dia dikejutkan oleh bos dan bodyguardnya yang bersalipan dengan mereka. Akhirnya pun bosnya mengejar Yongbae karena Yongbae memang sudah dicari untuk mempertanggungjawabkan mobil perusahaan. Namun saat ketiganya saling kejar-kejaran, ternyata di depan mereka terdapat jalan yang sedang diperbaiki. Akhirnya mereka pun mundur yang mengakibatkan mobil milik bos mogok karena ditabrak oleh Yongbae. Yongbae pun menancapkan gas untuk kabur dari kejaran sang bos. Ketika di perjalanan, mobil Yongbae kehabisan bahan bakar. Namun beruntungnya ada seorang kakek-kakek yang rela menolongnya, asalkan dia diberi tumpangan setelah itu. Kemudian sesampainya di rumah kakek tersebut, Yongbae pergi ke samping mobil untuk menelpon dan menanyakan kabar pacarnya yang tengah hamil anaknya saat itu. Namun setelah menelpon, lagi-lagi Yongbae mengingat masa kecilnya ketika ibu meninggal setelah bercerai dengan ayahnya. Hal itu membuat Yongbae sedih bercampur marah karena hal itu. Keesokan harinya, ketika Yongbae berhenti di sebuah tempat untuk buang air kecil, tiba-tiba pacar Yongbae meminta video call saat itu. Namun terkejutnya saat Yongbae mengangkat teleponnya, ternyata pacarnya sudah disekap oleh bosnya. Dia mengatakan jika mobilnya tidak dikembalikan dalam waktu 3 jam, maka dia akan membunuh pacarnya. Kemudian Yongbae kembali ke rumah ibu Donsik untuk menipu Donsik dan mengatakan bahwa ibunya akan meninggal karena sakit yang dideritanya.
Tak berselang lama, Dong-sik datang, lalu Yong-bae pun mengejar dan menangkapnya. Namun, Dong-sik tidak dapat mengembalikan mobil tersebut karena mobil itu sudah diambil oleh seseorang yang telah menipunya. Akhirnya, Yong-bae pun melepaskan Dong-sik dan meminta untuk menjual truk miliknya. Setelah itu, Yong-bae pun pulang ke rumahnya bersama Dong-sik untuk mencari surat-surat mobil miliknya, karena dia juga telah berencana menjual mobil miliknya. Namun, ketika Yong-bae sedang mencari suratnya, ternyata dia menemukan fakta bahwa ayahnya selalu memperhatikan mereka. Hal itu dibuktikan dengan surat penjualan ginjalnya demi menafkahi mereka dan membayar tagihan rumah sakit sang ibu saat sakit. 이제부터 나한테 당신 때문에. Setelah itu, Yong-bae dan Dong-sik mengetahui keberadaan kantor orang yang telah mencuri mobil perusahaan. Kemudian mereka pun menuju ke sana. Namun saat tiba di sana, Yong-bae dan Dong-sik dipukul oleh anak buah dari perusahaan itu. Ternyata mereka adalah suruhan dari bos Yong-bae. Yong-bae dan Dong-sik pun dibawa ke sebuah tempat untuk dihajar. Namun saat Yong-bae dan Dong-sik akan dihajar, pemilik dari tempat tersebut tidak suka atas kehadiran mereka, yang menyebabkan terjadinya perkelahian di antara mereka. Yong-bae dan Dong-sik pun hendak melarikan diri. Namun saat mereka masuk ke dalam mobil, mereka ketahuan. Akhirnya mereka dipukuli di sana. Namun tiba-tiba mobil Yong-bae berjalan sendiri memutari jalan yang ada di sana. Mobil itu mengelindas kemasan narkoba, yang menyebabkan polisi yang sedang patroli di sana melihatnya dan mengikuti arah mobil itu. Beruntungnya, mobil tersebut berhenti di depan Yong-bae dan Dong-sik. Alhasil, polisi mengamankan mereka semua karena kasus kekerasan. Keesokan harinya, Yong-bae, Dong-sik, dan Cheol-gu bebas dari penjara karena mereka dinyatakan tidak bersalah. Adik dan pacar Yong-bae menjemputnya di sana. Setelah itu, pacar Yong-bae mengajak Yong-bae untuk pergi ke pemakaman ayahnya. Saat dalam mobil, pacar Yong-bae menceritakan bahwa ayah Yong-bae pernah bercerita tentang dirinya dan mengatakan bahwa dia menyesal telah meninggalkan Yong-bae. Sesampainya di sana, Yong-bae masih sempat membersihkan tubuh sang ayah sebelum pemakamannya. Yong-bae melihat bekas operasi ginjal yang dilakukan sang ayah untuk memenuhi kebutuhan mereka. Yong-bae pun menangis atas penyesalannya dan cerita pun tamat. Kamu bisa menilai seseorang dengan sesuai apa yang kamu lihat, tapi tidak dengan sesuatu yang mereka lakukan tanpa sepengetahuanmu. Rasa kebencianmu lah yang membuat mereka buruk. Oleh karena itu, biasakanlah hatimu selalu tidak berburuk sangka, karena hati lebih dominan menentukan apa yang seseorang akan lakukan. Jika kau tidak bisa melakukan sesuatu yang terpuji, setidaknya jangan mencari